Saya akan bawa Anda ke nuansa berpikir dulu, ya, dengan dalil dan kerangka berpikir logika yang kuat, supaya kita bisa paham, ya, kapan ini jatuh haram, kenapa disebut haram, dan kapan dia jatuh boleh disebut halal. Bahkan yang haram kapan jadi halal, yang halal kapan jadi haram, itu ada dalam fikih. Jadi ada 4 jenis. Yang jelas halalnya innal halala bayyinun, yang jelas haramnya innal harama bayyinun, ya. Kemudian yang ketiga syubhat, wa bainahuma umurun mushtabihat, syubhat, nggak jelas halal dengan haram. Nanti yang paling menarik, yang keempat, ada yang halal jadi haram, ada yang haram jadi halal, ya, dalam keadaan yang sifatnya disebut dengan darurat. Nah, saya mau bicara dulu tentang konteks pertanyaan Anda. Zaman Nabi itu pertama ada gambar, ya, ada patung, bahkan yang 3 dimensi dan sebagainya. Baik, ini dia punya 2 penilaian dari Nabi. Yang pertama yang mutlak, langsung Nabi benci dengan itu. Bahkan mengatakan kalimat-kalimat yang menunjukkan pengharaman mutlak langsung. Haram, musyrik, turun ayat An-Nisa 48, ya, sampai disebut lagi di An-Nisa ayat 116 sebelumnya. Ya, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah enggak akan mengampuni dosa syirik. Syiriknya apa? Dia langsung tunjukkan pada patung. Di surat An-Najm itu, ya, Lata, Uzza, Manat dan seterusnya. Disebutkan yang disembah pada saat itu. Patung-patung sesembahan, patung-patung kemusyrikan. Ada gambar-gambar yang diagungkan. Jadi kalau ngadap ke gambar itu serasa mendapatkan kekuatan spiritual. Ada. Jadi dulu ada 3 golongan yang dimuliakan oleh jahiliyah. Satu penyair, ya, orang di dunia seni, sampai turun surahnya surah ke-26 Asy-Syu'ara. Itu dikecam oleh Quran karena seringkali menghabiskan waktu pada yang tidak penting dan sering berbuat maksiat. Misal ayat 224 Quran surah ke-26, wasyu'ara'u yattabi'uhumul ghawun. Ayat 225-nya, alam tara annahum fi kulli wadin yahimun. Para penyair itu, orang yang pembuat lirik-lirik, ya, seni-seni di masa itu jahiliyah, dia sering menghabiskan waktu pada yang tidak berguna, kata Allah. Pergi ke lembah-lembah sampai lupa dengan istri, lupa dengan anak, lupa dengan keluarga, cuma nyari inspirasi. Setelah datang ilham, kadang minta bantuan jin, balik lagi bikin lirik. Terus cuma disampaikan aja jadi angan-angan. Maka dikenal Imrul Qais, ada Al-Khutai'ah, Nabi Goh Az-Zibyani. Bikinlah karya-karya yang paling hebat, dituliskan kemudian dengan tinta emas, ditempelkan di Ka'bah, disebut mu'allaqatus sab'ah. Contoh Imrul Qais, kibkanab kimin dzikra habibin wa manzili bisaqtili wa bainad dakhuli fahaumali, tempel. Nanti di masa Islam diganti ini dengan kain kiswah, dituliskan dengan Al-Quran dengan tinta emas sampai sekarang. Yang paling menarik, ketika mereka berperilaku ini, Quran tidak langsung mengecam sampai di situ. Ayatnya belum selesai. Sampai ayat 227-nya langsung muncul kalimat illalladzina amanu wa amilus shalihat. Kecuali penyair-penyair beriman yang dia membuat lirik-lirik menjadi amal saleh. Maka muncul Hasan bin Thabit, di sana membuat ejekan tentang Islam, di sini membuat puisi membela Islam. Di sana bikin lirik mencela Islam, di sini bikin lirik kemudian memuji Nabi, memuji Allah dan mempertahankan Islam. Dan itu diakui oleh Al-Quran, ditetapkan sebagai syairun Nabi, pujangganya Nabi sallallahu alaihi wasallam, artisnya Nabi. Oke, sisi lain ada langsung bidang-bidang tadi, gambar, ya, kemudian patung, yang sama dimensi, bahkan 3 dimensi, 4 dimensi. Aisyah radhiyallahu taala anha punya mainan dumyah, boneka dari kuda-kudaan. Ada. Sebagian yang gambar-gambar nggak elok, Nabi bilang ini tutup nih, buang Aisyah. Tapi yang lain, kata Nabi nggak apa-apa, pakai aja. Ini artinya ada yang dibolehkan, ada yang tidak. Maka ulama fikih mengatakan, ketika tidak dibolehkan, sifatnya diturunkan. Semua sifat ini, walaupun wujudnya beda, bentuknya tidak sama. Zaman jahiliyah nggak ada animasi, kan? Yang ada real, nyata. Sekarang ada, tapi sifatnya sama. Sifatnya kemusyrikan, film kartun, tapi dikenalkan dengan unsur agama lain. Dibawa jadi pahlawan, tapi isinya ajakan untuk menyembah kepada, maaf ya, kepercayaan lain dan sebagainya. Itu nggak boleh, haram hukumnya. Tapi sisi lain, kalau yang Anda kerjakan pada nilai kemuliaan, dan itu jadi wasilah yang sangat efektif untuk menerangkan nilai keislaman, maka hukumnya naik jadi boleh, mubah, bahkan sunnah. Ketika itu bisa digunakan dan tidak ada yang lain. Bikin pejuang Islam, bikin cerita tentang Zaid bin Thabit, bikin cerita tentang Usamah bin Zaid, bikin cerita tentang Khalid bin Walid, bikin animasi. Ya, ada Upin Ipin sekarang, ada Nusarara, ada macam-macam. Silahkan kembang. Saya termasuk yang condong kepada pendapat ini, dia boleh digunakan dan dalilnya sangat kuat di situ. Sah hukumnya. Jelas ya? Ya, kalau ada orang yang berpendapat berbeda, jangan dicela, dihormati aja. Gak apa-apa, Anda dengan pendapat Anda, saya hormati. Tapi kan Anda tidak perlu mencela saya. Jangan sampai perbedaan pendapat itu menghalangi Anda minum teh bersama. Jelas ya? Doakan sudah. Apa yang mau dicapai? Apa puas dengan hanya ngajak orang maksa ikut saya? Terus apa yang mau dicapai? Anda ngajak tapi saya nggak suka. Kata Buya Hamka, itu munafik yang paling dalam. Diajak ke sebuah tempat agama tapi mengingkarinya.
Ya, ikutan ke tempat agama lain, tapi kita ingkari. Itu kata Buya Hamka, hipokrit yang paling dalam. Sama dengan Anda maksa orang, tapi dia nggak suka dengan Anda, untuk apa? Kita hargai kan? Saya ada pendapat, yang penting dalil di sini. Yang kunut ada dalilnya, yang tidak kunut ada dalilnya. Yang salah yang tidak sholat subuh. Oke?